Belum nyala. Back. Tes. Tes. Nyalain. Tes. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Sepertinya ini kursi depan kenapa nggak ada isi ya? Kursi panas. Nah, coba maju yuk. Maju yuk. Biar depan isi. Puji Tuhan yang hari ini yang hadir banyak sekali, banyak wajah-wajah yang lama, tapi hadir kembali Bu Aloy, udah lama nggak jumpa. Hari ini juga Bu Mayana, halo. Semuanya hari ini bulan apa nih? Bulan Rosario ya, tapi puji Tuhan hari ini pada bisa hadir. Dan kalau saya mau tanya nih, hari ini tema Injilnya apa? Iya. Kalau hari ini yang baca Injil harian hari ini apa? Tentang apa? Tentang apa? Marta dan Maria ya. Nah, lalu yang dipuji Yesus siapa? Kenapa dipuji? Iya, di Maria memilih bagian yang terbaik. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada malam ini sudah memilih bagian yang terbaik. Amin. Karena pasti banyak godaan di luar sana, ya, sinetron, ya, atau ada yang janji mau nonton Puasa Gelap, boleh Puasa Gelap, tapi kalau Selasa PD di dulu ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita semua sudah memilih bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil dari suara kita. Amin. Mari kita awali persekutuan doa malam ini dengan saling memberikan salam kiri dan kanan. Tos kiri dan kanan. Ya, kalau udah lama nggak ketemu ya. Rasakan kasih Yesus hadir di tempat ini. Kita bersama-sama di tempat ini punya satu tujuan untuk memberikan kasih, mengalami kasih dan memberikan kasih. Nah, kita angkat pujian ini ya. Kasih Yesus indah, sungguh indah. Kasih Yesus indah, indah.
Bro Rudi akan memperagakan gaya geraknya. Kita semua bergerak ya. Kita rasakan benar-benar kasih Yesus indah, indah, sungguh indah. Ayo. Ya. Ada juga bantuin. Mari saat ini kita tenangkan hati kita, rasakan kasih Yesus yang sungguh indah dalam hidup kita. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tidak melihat rupa, kasih yang tanpa syarat. Mari kita awali persekutuan doa pada malam ini dengan tanda kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami naikkan syukur Tuhan atas setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, bukan satu kebetulan Tuhan, tapi Roh pula yang menggerakkan hati kami untuk sampai ke tempat ini, untuk mengalami cinta, mengalami kasih-Mu yang tak terbatas. Biarlah malam ini Tuhan kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami boleh ungkapkan syukur kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami. Kami bawa diri kami, persembahan syukur kami, itulah yang dapat kami berikan sebagai ungkapan terima kasih atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Inilah syukur kami. Kami bawa syukur kami.
boleh kau kumpulkan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu lah yang menarik kami Tuhan untuk berkumpul di tempat ini Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukur-Mu, ungkapkan syukur-Mu kehadapan Allah kita yang begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk karya ucapan ini. Kau berikan kami kesempatan untuk bisa melayani iman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk rahmat kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Bunda Maria Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, dan kami dengar, Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam ini Kau sudah kumpulkan kami ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan hadir di tempat ini Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami boleh saling Tuhan memberikan kasih antara kami, karena kami percaya saat Engkau hadir, kami boleh mengalami sukacita yang penuh daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, dari awal sampai akhir acara ini, kami mau terus naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh pujian Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang patut kami layak kami tinggikan, kami puji Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Sertai kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami sungguh rindu untuk mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami jamahan-Mu pada malam ini Tuhan. Hadirlah tempat ini Tuhan, hadirlah dalam hati kami saat ini Tuhan. Semua ini Tuhan kami mau bawa ke hadapan-Mu dengan penuh syukur Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa di atas puji-pujian kami. Bapa, inilah kami Tuhan, kami mau serahkan acara kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin, amin. Bapa dan surga, kami ingin, katakan, kami ingin mengalami kasih-Mu. Kami mau masuk ke dalam gerbang-Mu dalam puji-pujian. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Sungguh-sungguh katakan kita Allah bertahta di atas pujian. Mari masuk ke gerbang dengan penuh pujian. Masuk ke gerbangnya bersyukur, berikan pujian, berucap iman
Bahwa Tuhan adalah kekuatan dan maskulnya. Dialah tempat perlindungan kita yang tinggi. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tarik nafas dan dalam, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan dalam setiap nafas atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita.
Saat kita masih bernafas, itu bukti nyata bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mengalami cinta Tuhan lebih dalam lagi. Seperti kita tahu betapa dalam kasih-Nya, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati, bahkan disalibkan untuk menebus segala dosa kita. Rasakan setiap kebaikan yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Tuhan, saat ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau dalam pujian penyembahan kami. Terimalah penyembahan kami, Tuhan. Kau yang tahu hati kami yang rindu, Tuhan, untuk terus menyembah-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, mengalami dalamnya cinta-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan
tidak pernah meninggalkan Engkau. Saat Kau tenggelam dalam kegelapan dosa, aku menarik Engkau kembali ke dalam terang kasih-Mu. Janganlah engkau takut ya anakku, dan aku selalu berjalan bersama. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, aku tahu kau begitu mengasihi aku. Yang aku butuhkan, kau percayalah, percayalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak selalu menopang anak-anak, segala lelah ini. Karena akulah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segala sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan. Karena akulah yang membentukmu. Aku tahu setiap helai jumlah helai rambutmu. Tidak ada satupun yang kubiarkan jatuh. Terima kasih Bapa atas selawatan-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu yang sanggup memulihkan keadaan kami. Seburuk apapun masalah yang kami hadapi saat ini, saat kami percaya, saat kami datang kepadamu, Engkau akan menyediakan jalan keluar. Karena Engkau yang tahu setiap detail dari apapun masalah kami. Karena Kaulah pencipta kami. Kau yang sanggup untuk memperbaiki setiap apa yang rusak dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas setiap peneguhan yang boleh kami dengar pada malam ini. Dan selanjutnya Tuhan, kami terus Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, beri kami telinga seorang murid, agar kami sungguh-sungguh boleh duduk diam, mendengarkan dengan penuh keyakinan akan janji-janji-Mu yang akan diwartakan oleh anak-Mu kekasih Pak Teddy Ekayadi. Urapi dia, biarlah Tuhan Kau pakai segala panca indera yang akan dia bawakan pada firman-Mu yang malam ini akan disampaikan, boleh membentuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan belajar daripada Bunda Maria, Bunda yang Kau pilih, dan kami percaya kami pun Kau pilih Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu. Bapaknya kan ya, ini soalnya ibu semua ini. Iya, ini belum Bapak ini, belum udah Bapak ya. Wah, ada dua yang lumayan. Yang lain ke panitia. Yang lain mungkin. Ini Bunda Maria ternyata pencintanya cuma banyak dari awal. Malam hari ini saya senang ada di sini kembali bertemu dengan
ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk membawakan tema malam hari ini. Jujur, bulan Oktober ini sebenarnya bulan apa? Didedikasikan untuk Mama Bunda Maria. Kita berdoa rosario, dan di lingkungan saya percaya sudah ada jadwal ya pertemuan doa rosario. Di lingkungan saya besok untuk pertama pertemuan doa rosario. Tapi malam hari ini saya didakwa oleh Sis Alberta untuk membawakan sebuah tema yang lain, yaitu tema tentang kaitan Bunda Maria dengan karismatik. Sebenarnya judul awalnya nggak ini. Sis Alberta mintanya Bunda Maria pelopor karismatik. Saya bilang, Bunda Maria secara resmi gereja nggak punya gelar itu, ya kan? Gelar Bunda Maria itu ada di Puji Syukur 214. Di tali Bunda Maria paling bintang gading, bintang Daud, ya, tabut perjanjian, langit para malaikat, gitu kan? Nggak ada Bunda Maria pelopor karismatik. Hah? Oh, ini hari ini, malam ini. Jadi saya bilang kita ambil tema yang netral, Bunda Maria, Bunda karismatik, karena memang benar bahwa ada kaitannya, ya, Bunda Maria dengan gerakan pembaruan karismatik Katolik yang nanti kita akan coba belajar bersama-sama, ya. Kita belajar bersama-sama apa sih kaitannya antara Bunda Maria dengan gerakan karismatik ini. Nah, untuk itu sebelum saya masuk ke materi, ada perlunya juga tahu karismatik itu apa sih. Kita ini katanya orang-orang gerakan karismatik gitu kan. Apa itu karismatik? Coba sok saya tanya satu kan. Karismatik adalah pemberian yang tanpa syarat. Pemberian tanpa syarat, ya. Sungguh-sungguh aku setulus-tulusnya menerima dengan tanpa cinta agape lah. Oke. Berarti kalau Tuhan berikan siapa itu pasangan hidupnya, nggak ada hari ini. Andreas itu tanpa syarat karismatik, ya. Betul kan, nggak ada yang salah. Jadi karismatik menurut pandangan gereja Katolik, karismatik itu asal katanya karisma. Karisma bahasa Yunaninya charis, yang artinya karunia atau anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus, dengan karunia Roh Kudus supaya apa? Untuk memperbaharui iman dan memberikan semangat dalam evangelisasi dan pelayanan. Ya, jadi mana ya, ini kan? Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. SOP-nya gitu katanya. Jadi karismatik menurut kalian jalan bro. Kenapa giliran saya selalu macet di sini ya? Ini baru jalan. Terima kasih bro. Karismatik menurut pandangan gereja Katolik itu tadi seperti itu. Nah, secara umum gereja Katolik itu mendukung gerakan karismatik. Ya, itu dibilang sebagai pembaharuan, ya, pembaharuan iman, membangun iman, dan untuk juga menyemangati di dalam pelayanan melalui, jadi itu pengalaman akan Roh Kudus, ya, melalui anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus berupa karunia Roh Kudus. Ini yang karunia Roh Kudus. Ya, ada pengetahuan iman, kesembuhan yang ahli itu yang muncul tadi setelah penyembahan itu karunia apa? Ada yang tahu? Ibu rasa dikit udah benar itu, nggak usah takut. Karunia apa? Nubuat. Jadi karunia Roh Kudus ini penting untuk membangun iman, meneguhkan iman. Tadi kan dikatakan, aku akan selalu besertamu, nggak usah takut. Mungkin
ada yang merasa lagi was-was khawatir tentang apa pekerjaannya atau kehidupannya di masa depan seperti apa. Tapi dengan peneguhan dari Tuhan, jangan takut, Tuhan selalu bersama kita. Yaitu untuk membangun iman, ya, peneguhan. Banyak yang muncul itu tadi ada lagi yang untuk diri sendiri adalah karunia berdoa dalam roh. Nah, sekarang nggak boleh nyebut bahasa roh, nah, bahasa lidah. Jadi kalau kita karunia berdoa dalam bahasa roh, sekarang karunia berdoa dalam roh. Yang bahasanya nggak bahasa roh, sekarang bahasa lidah. Ini terjemahan yang baru. Nah, Gereja Katolik pada umumnya sangat mendukung, sekali lagi sangat mendukung. Saya sebutnya PKK ya. PKK kalau ibu-ibu kan apa tuh? Perempuan PKK gitu ibu-ibu ya. Tapi ini PKK artinya pembaruan karismatik Katolik atau Katolik bahasa Sunda ya, Katolik karismatik renewal. Nah, oh ya, pembaruan karismatik Katolik PKK. Jadi nanti kalau saya sebut gerakan karismatik, pembaruan karismatik, saya cukup gerakan PKK karena kalau enggak terlalu panjang. Tahu ya, saya harus komitmen dengan waktu. Tadi saya mulai jam 8:05, saya akan selesai di jam 9 kurang 10, jam 8:50. Ya, Sis Maria, saya pegang jam tangan. Selesai nggak selesai, saya selesai di situ. Jadi pada umumnya gereja Katolik itu mendukung, karena sebagai salah satu bentuk ekspresi rohani yang memperkaya umat beriman. Begitu. Dan secara khusus Bapak Paus Yohanes Paulus II, dia mengatakan bahwa engkau orang-orang PKK itu harapan besar bagi gereja dan bagi dunia. Ya. Bapak Paus Yohanes Paulus melihat pembaruan karismatik Katolik ini sebagai cara untuk menghidupkan kembali semangat iman serta pengalaman akan Roh Kudus. Mungkin waktu itu Bapak Yohanes Paulus II merasa semangat iman secara umum umat gereja Katolik sudah mulai redup, karena dia katakan menghidupkan kembali. Ya, jadi semangatnya sudah mulai redup. Dengan adanya orang-orang gerakan pembaruan karismatik Katolik ini, semangat iman umat Katolik itu dihidupkan kembali. Dan bangga kan kita jadi umat gerakan karismatik Katolik? Bangga ya? Coba tanya kiri kanan, bangga tak jadi umat Katolik? Bangga ya? Tadi habis ujian penyembahan udah ada sukacita dong. Udah di semua udah satu sukacita nggak? Jangan ada cemburu tuh. Ya coba tengok kiri kanan, kasih senyum dong. Kasih senyum ya. Nah gitu. Kita santai-santai aja. Nah, apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II secara khusus juga dan dikatakan oleh Bapak yang kemarin datang. Bapak siapa? Paus datang nggak ke GBK? Datang sama saya. Saya orang penting jadi nggak dapat tiket. Sis Maria orang penting dia dapat tiket. Saya nggak dapat tiket. Iya, saya nggak penting kayaknya nih nggak dapat tiket. Tapi emang nggak niat sih. Jadi niat nonton di sana, saya pikir rambut sudah memutih, takut desek-desekan kan? Enggak loh, ternyata rapi. Kalau maka terus itu ternyata umat yang disiplin ya. Disiplin ya, disiplin. Bapak Paus Fransiskus itu menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap gerakan PKK ini. Dia katakan apa di dalam bahasa Sunda? You, charismatic renewal, have received great gift from the Lord. You were born of the will of the Spirit as a common of grace in the church and for the church. Bahasa Sunda. You know? You know? Saya terjemahin yang ada di sini. Ujungnya aja bahwa kita jadi sebagai bagian dari gerakan pembaharuan karismatik Katolik harusnya bangga dikatakan oleh Bapak Paus bahwa engkau
PKK adalah aliran rahmat di dalam gereja dan bagi gereja. Jadi kalau aliran rahmat itu bukan saluran berkat lagi. Jadi kalau air sungai itu kita air sungainya nih, bukannya sungainya tapi airnya sendiri, aliran rahmat. Harusnya kita bangga jadi orang-orang Katolik. Nah, karena ini diakui. Jadi Bapak Paul Fransiskus sangat menghargai, ya, karena PKK itu memberikan kontribusi yang sangat penting di dalam pembaharuan umat Katolik serta semangat evangelisasi dan pelayanan kepada sesama. Amin. Sekarang udah mulai sedikit paham ya tentang karismatik. Nah, jadi karismatik secara singkat di dalam pandangan gereja Katolik adalah bentuk pembaharuan rohani yang menekankan pada peran Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus, ya, mengajak umat beriman untuk mengalami hubungan yang lebih intim dengan Tuhan melalui pengalaman dengan Roh Kudus dalam bentuk doa, biasanya doa pujian dan penyembahan. Tadi kan makanya doa pujian dan penyembahan untuk menyembah di dalam roh, ya kan? Ini dia, jadi kita mengalami hubungan yang lebih intim dengan pujian dan penyembahan. Kemudian kita membuka diri atas karunia-karunia roh tersebut, sehingga dengan karunia roh itu memperbaharui iman kita dan memperkuat dalam pelayanan kasih. Masukin dalam ini ya, pandangan ini Katolik. Nah, Bunda Maria, kita masuk ke Bunda Maria dari zaman bahula. Zaman bahula, ya, tahu ya, Bunda Tuhan. Jet kayaknya nggak tahu. Dari zaman dulu, Maria ini adalah penerima pertama Roh Kudus. Betul? Ya. Dia menerima Roh Kudus, memberikan tempat Roh Kudus dalam dirinya, sehingga hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, diberi kekuatan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam peristiwa apa? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi terbukti Bunda Maria, Bunda karismatik, karena dia adalah teladan pertama yang terbuka dengan Roh Kudus dan mau menerima Roh Kudus. Amin. Nah, sesungguhnya sebenarnya tema Bunda Maria, Bunda karismatik ini sangat umum, dan saya di dalam doa, di dalam perenungan paling tidak menemukan 5 subtemanya. Kalau pertemuan DKSN kan ada 4 subtema biasa kan, APT juga 4 subtema. Saya menemukan kira-kira 5 subtema. Tapi kalau saya ambil semua 5 subtema itu, kita selesainya bisa besok pagi. Yang akan kelar, saya pernah diomelin sama Sis Abel, ada diomelin dengan Bro dan Khalid, kalau banyak lebih baik ambil 1, masuk detail, kupas agak dalam daripada diambil semua jadi agak dangkal gitu. Jadi malam ini saya cuma ambil 1 subtema dari 5 subtema. Karena kalau 1 aja saya harapkan selesai nih, ya, kalau waktu 45 menit. Dan saya ambil subtemanya itu nanti bagaimana kaitan Bunda Maria dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta. Subtemanya itu saja. Karena dari 1 subtema itu aja ada 2 anak. Ya.
Dari 2 anak masing-masing anak ada 3 cucu. Nah, dari 3 cucu ada cicit, banyak banget. Itu satu subtema. Ya, tapi saya harapkan bisa selesai. Jadi Banda Maria ada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, ini subtemanya kita baca sama-sama. Ayat yang ganjil sebelah sini, ayat yang genap sebelah sini. Soalnya kalau saya bagi antara perempuan dan laki-laki, kasihan sama 2 orang. Oke, yang ganjil sini ya, 3, 2, 1. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka hidup. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berbadan dan tinggal pada mereka masing-masing. Maka turunlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitahu oleh Roh Tuhan kepada mereka untuk kata-kata. Demikianlah sabda syukur kepada. Oke. Jadi apa kaitannya antara peristiwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ini dengan Bunda Maria sebagai Bunda Karismatik? Di dalam tradisi karismatik, dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sumber kuasa dan karunia ilahi, sumber kuasa dan karunia ilahi bagi setiap orang beriman. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman? Bilang kiri kanan orang beriman itu kita tahu. Ya orang ngaku beriman gak beriman kan? Iya, orang beriman itu saya. Sehingga dengan sumber kuasa dan karunia ilahi ini, maka orang-orang beriman itu dimampukan, diberikan kekuatan oleh sumber kuasa dan karunia ilahi untuk apa? Untuk melayani Allah dan melayani sesama secara penuh. Nah, jadi secara penuh, jangan on and off. Pelayanannya mud-mudan. Tapi saya percaya tim PDPKK Santo Agustinus, tim pelayanannya itu melayani secara penuh karena ada kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan. Untuk apa ya? Itu saya dengar banyak on and off pelayanannya. Tapi kalau saya di tempat lain saya bilang di sini nggak ada pelayanan yang nggak on and off di PD Agustinus. Nggak bercanda. Jadi Bunda Maria yang sudah terbuka terhadap Roh Kudus sejak awal, berarti dia mempunyai sumber kuasa dan karunia ilahi yang dimampukan oleh Allah untuk melayani Allah dan sesama. Kata kuncinya di sini. Sejak awal, tadi saya katakan Bunda Maria sudah terbuka, dan dia katakan jadilah padaku menurut perkataan. Pada peristiwa Pentakosta sama Bunda Maria itu terbuka terhadap Roh Kudus. Nah, buktinya di mana? Buktinya pada saat Pentakosta, pada saat persiapan untuk menunggu turunnya Roh Kudus, Bunda Maria ada di mana? Ada di mana? Di upper room. Ada di ruang atas. Sama siapa? Sama siapa Bunda Maria di upper room? Bersama para rasul dan murid-murid Yesus yang lain. Ngapain? Berdoa. Atas perintah siapa? Atas perintah YESUS.
Bilang kiri kanan, perintah Yesus. Kan Yesus bilang pada saat sebelum dia diangkat ke surga, dia katakan apa kepada para rasul? Aku akan memberikan padamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Maka diminta untuk berdoa, ya, untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Nah, Bunda Maria, Bunda karismatik, artinya dia sudah menerima terbuka terhadap Roh Kudus, menempatkan Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia punya kuasa, super kuasa dan karunia ilahi untuk dimampukan melayani Allah dan melayani sesama. Dibuktikan di dalam peristiwa Pentakosta, dia melayani para rasul, menemani para rasul dan murid Kristus yang lain bersama-sama berdoa. Dia melayani Allah dengan melayani para rasul bersama-sama dia berdoa, menanti turunnya Roh Kudus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, terus sebagai orang dalam gerakan pembaruan karismatik, apa dong yang harus kita hidupi dari teladan Maria? Percuma kan kita ngomong gini-gini, tapi kita mau prakteknya ngapain? Apa yang harus kita contoh? Apa yang harus kita teladani sebagai bagian dari gerakan PKK? Nah, ini anak cucu dia. Ketaatan kepada kehendak Allah. Bunda Maria taat apa enggak taat? Taat banget. Bahkan dia katakan terjadilah. Jadi pada saat dia jadilah, pada menurut perkataanmu, dia tahu nggak bahwa dia bakal ada masalah? Tahu. Kenapa tahu? Dia bakal hamil. Betul? Dia bakal hamil. Pada saat ini masih tunangan. Artinya apa? Dia hamil sebelum nikah. Nah, kalau orang hamil sebelum nikah biasanya jadi tunjang ganjing nggak di masyarakat? Jadi tunjang ganjing, jadi perbincangan, usap-usuk. Anak situ gitu, anak situ gitu, betul kan? Apalagi di zaman itu ada sebuah tradisi, kalau orang ketahuan berzina, hukumannya apa? Rajam, lempar batu, rajam sampai Bunda Maria tahu nggak? Tahu. Tetapi di dalam menghadapi setiap masalah tantangan, dan dia tahu, dia percaya dan taat nggak sama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diizinkan oleh Tuhan menghadapi masalah, di PHK lah, tahu-tahu kerugian lah di dalam ekonomi, ada masalah lah di dalam keluarga, sama pasangan, sama anak-anak, terus ada masalah kesehatan, tetap percaya nggak bahwa ada rencana Tuhan yang baik? Pasti. Di setiap masalah tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, ada kebaikan Tuhan. Yeremia 29 sedang dikatakan apa? Ada yang apa? Kalau ada yang apa, saya kasih hadiah. Ambil ini. Sekarang aku tahu bahwa rancangan itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh. Jadi kalau tidak ada masalah, tenang. Tadi ada nubuat, Tuhan selalu berserta. Aku akan selalu bersertamu. Terus ada lagi nubuat, percaya saja, percaya saja. Taat bahwa ada pahala di balik musibah. Saya coba sharing, mudah-mudahan masih ada 20 menit. Jadi gini, saya banyak sekali, banyak sih bahan sharing saya banyak, tapi saya kasih satu yang baru-baru aja ya. Jangan yang lama-lama, ini yang masih fresh. Jadi saya waktu itu dalam kesulitan keuangan, benar-benar kesulitan keuangan, dan saya masih punya aset sebidang tanah di daerah Legok sana.
Saya sepakat sama istri saya bilang, udah kita jual aja. Ya supaya kita bisa mengatasi masalah keuangan. Loh, itu saya berdoa dari mungkin 5 tahun yang lalu loh. Ya, sampai sekarang itu belum dijual. Serius. Dan ketika orang kepercayaan saya, maaf dia beragama Muslim, dia bilang, Pak Edi, saya ada orang pintar yang bisa bikin cepat lampu, dia bilang gitu. Nah, biayanya sekian. Di situ saya di dalam keadaan butuh duit, ya kan mau cepet-cepet, imannya kan mulai goyah dong, mulai goyah. Tapi saya ingat, bahwa saya harus taat sama Tuhan. Saya taat. Saya bilang sama ujang saya gini aja, kita percaya masing-masing dengan junjungan masing-masing. Saya punya junjungan saya Tuhan Yesus Kristus. Kamu punya junjungan kamu ya. Kita berdoa sama junjungan kita masing-masing. Gak usah neko-neko pakai yang dukun-dukun kayak begitu, yang bikin panglaris apa segala macam, gak usah. Bapak Ibu, lampu sampai sekarang belum. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Ternyata ada tetangga itu bikin kesalahan. Kalau saya nggak laku mungkin udah banyak semak, udah banyak di situ. Dia bikin kesalahan, tanah saya dibersihin sama dia. Saya baru mau bilang sama orang percaya saya, namanya Hendrik, minggu depan saya udah ada uang nih, bersihin dulu dah itu belukar-belukarnya gitu kan, biar jangan banyak. Iya Pak, betul Pak. Udah dinego belum harganya? Kita turun, udah Pak. Oke. Begitu jangan sono, toko udah bersih, udah rapi, udah dibeton gitu pondasinya, pakai beton kaki. Ternyata ada orang yang salah. Sebelahnya itu namanya Yohanes juga. Jadi begitu tanya ini tanah siapa? Tanah Pak Yohanes kan? Betul tanah Pak Yohanes. Ternyata ini Yohanes Tejo, Yohanes Wijaya. Jadi tanah saya jadi kinclong, ya kan? Wah, nggak enak nih ya, mungkin banyak tertarik. Betul, banyak yang tertarik tuh, banyak tiang gitu, segala macam. Tapi termasuk semua juga banyak gitu. Tapi sampai sekarang enggak lah. Tapi saya diajakin yang menyimpang juga. Ya, saya tetap taat, percaya dengan rencana Allah. Saya tahu Allah punya sesuatu yang baik. Nah, Tuhan gantikan sumber income saya. Tuhan berikan saya sekarang menjadi seorang advokat, seorang pengacara, dan Tuhan berikan banyak income melalui pekerjaan saya yang baru. Itu kerja Tuhan. Dan ternyata kemarin saya dapat info, Pak Edi tahu nggak? Dia nggak tahu saya tindakan itu yang jalanan tol Serbaraja, ya kan, Serpong Balaraja, kan seperti Aeon tuh. Sekarang udah tembus Pak Edi ke Lembong. Tanah saya di Lembong, turunnya di mana gitu? Di Jahat. Wah, dekat ke tanah saya. Tuhan bilang tunggu. Ke mau tanah harganya tinggi. Gitu loh. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi percaya ya, taat dan setia. Banyak saya sharing, tapi waktunya nanti tidak cukup. Nah, menerima dan menjalankan panggilan Tuhan. Ya. Siap menerima tanggung jawab hidup dengan sukacita. Tanggung jawab kita hidup sebagai orang tua atau kita sebagai bagian dari komunitas. Tanggung jawab kita di pekerjaan, apapun tanggung jawab kita. Ya 15 menit saya tahu. Ya, pas. Ya, itu harus kita lakukan dengan Senyum. Because smiling is contagious. Do you know? Bilang kiri kanan. Senyum itu penyakit menular. Kalah itu, ya, COVID juga. Coba ente tersenyum sama dia. Pasti tersenyum kan? Penyakit menular. Kecuali OJG ya. OJG senyum sendiri ya. Menular terus. Terbuka terhadap panggilan pelayanan, saya percaya di PDPKK 1 Agustinus ini semuanya penuh dengan pelayan-pelayan.
Mau tahu? Di sini ada 3 prodiakon. Joseph, Bro Joseph, Bro Rudi, satu lagi siapa ya? Bro Ali. Sis Meme bagian dari dewan, Sis Tuti Asal. Saya rasa di sini juga banyak yang jadi pelayan-pelayan di paroki, mungkin juga di lingkungan. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus, karunia ilahi yang memampukan orang-orang dalam gerakan pembaruan karismatik Katolik untuk terjun dalam pelayanan seperti Bunda Maria yang mau melayani menjadi ibunya Yesus. Itu ciri khas orang karismatik. Makanya Bunda Maria dan karismatik. Jadi kalau kita mau disebut bagian dari pembaruan karismatik, terbuka terhadap pelayanan. Jadi kalau nanti diajakin sama tim PD, Pak dong melayani seperti sudah ada 3 orang baru di tim usia, orang lama ya, cuma tesnya baru tuh. Ya karena kita menerima kuat kuasa kalau yang ilahi itu memampukan untuk melayani. Bilang kiri kanan, nanti kita melayani. Sikap rendah hati dan berserah. Rendah hati itu ciri khasnya itu mengakui, menyadari sebuah keterbatasan diri. Kita tidak akan mampu terbatas tanpa bantuan dari Roh Kudus. Itu orang yang rendah hati. Makanya orang-orang yang rendah hati di dalam doa pun selalu bersandar pada Roh Kudus. Ya sebelum memulai pekerjaan dia berdoa dulu. Tadi saya diajarkan berdoa penyembahan. Itu ciri khas orang karismatik. Bukan berarti orang-orang di luar sana juga mereka nggak berdoa seperti itu. Mereka berdoa juga seperti itu, tapi orang karismatik seharusnya selalu membawa permasalahan apapun juga sebelum melangkah dari masalah-masalah penting, bawalah dulu dalam doa, minta pimpinan Roh Kudus. Dan pasti hasilnya maknyus. Saya kirim email aja, mau balas email, saya selalu doa. Ya kan, mohon agar email saya ini, jawaban saya memberikan win-win situasi, maksudnya yang seimbang, ya, tidak menyakiti. Saya doa, setiap saya kirim saya doa. Dan setiap saya mau meeting sama orang, saya doa agar diberikan hikmat. Saya berikan hikmat dan diberikan hikmat supaya kita meeting dalam kasih. Bahwa dalam doa dengan sikap rendah hati dan saling menghargai perbedaan dan saling menghormati. Nah, saya dulu itu bersombong banget, jujur aja. Tapi saya ada proses belajar untuk menjadi, ya belajar lah. Sekarang udah banyak turun ya. Kalau dulu sombong banget sih. Benar, saya makanya pokoknya gue paling benar gitu. Ya, tapi saya sekarang menyadari bahwa saya punya keterbatasan dan saya harus menghormati dan pendapat orang lain. Kalau dulu saya nggak mau, pokoknya pendapat gue harus diikuti. Banyak yang begitu ya? Banyak kan? Banyak nggak? Banyak kan? Oh. Mau tahu siapa orangnya? Nah, saya. Nah, ini terakhir ya. Saya cuma ada 9 slide. Jadi saya masih punya waktu 10 menit, jadi mesti ada sharingnya nanti. Masih keburu untuk share. Di upper room itu Bunda Maria itu simbol kesatuan dan doa dalam komunitas. Jadi simbol kesatuan dan doa dalam komunitas. Di upper room Bunda Maria memberikan teladan, berdoa bersama-sama para rasul, komunitas para rasul, betapa pentingnya doa dalam komunitas. Ya. Gerakan PKK itu karunia Roh Kudus memperkuat kesatuan dan pelayanan. Tadi saya sudah bahas ya bahwa Roh Kudus itu memperkuat kesatuan di dalam komunitas dan pelayanan dengan karunia Roh Kudusnya. Sekarang PR-nya apa yang kita bisa teladani dari Bunda Maria simbol kesatuan dan doa dalam komunitas ini? Pertama, doa bersama komunitas. Jadi aktiflah Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan untuk ikut acara PDPKK yang cuma 2 minggu 1 kali. Sanggup? Sanggup? Didengar sama Tuhan. Janji ya, harus aktif sebagai orang PKK untuk melayani Bunda Maria. Dia bilang,
sebuah kesatuan dan doa dalam komunitas ya. Nah, karena di acara PDKK itu kita bisa berdoa bersama-sama, ya kan, tadi doa pujian, penyembahan, dan nanti ada karunia Roh Kudus, ya, terus juga ada doa syafaat. Buat siapa? Buat teman-teman kita yang butuh didoakan. Kita mendoakan teman-teman yang butuh didoakan, itu namanya doa syafaat. Dan juga doa syafaat juga buat negara, buat para pastor. Doa syafaat itu mendoakan orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Aktif menghadiri pertemuan lingkungan. Di sini ada yang nggak aktif kan? Kalau ada Rosario, APP, Advent, semua aktif. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tapi gini, kalau seandainya belum aktif juga nggak apa-apa. Besok mulai aktif, karena hari ini kan sudah belajar ya. Jadi kalau sebelumnya belum aktif, besok janji Tuhan, besok saya mau aktif di lingkungan, saya mau rutin aktif itu dalam acara PD, supaya saya bisa berdoa bersama-sama dalam komunitas, berdoa memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, juga membantu sahabat di dalam doa syafaat. Amin. Amin. Dan saya juga gitu, saya sharing sedikit, tinggal dikit ya. Jadi saya waktu pindah di lingkungan baru juga, entah kenapa saya itu ditarik-tarik. Padahal saya ikut itu kan cuma karena tetangga waktu itu teman jalan kaki namanya Pak Koko, Pak nanti ada doa Rosario di rumah saya. Oke, waktu itu saya join, masih karena masih COVID ya, tahun 2000, saya ingat kan 2021 kalau nggak salah. Ya, COVID terus begitu sudah mulai kumpul, saya ikut. Dan saya mulai rutin, saya ikut juga KUR, saya anggota KUR tetap, KUR-nya namanya Syarafin, ya meskipun kita cuma berapa orang, ya biasalah anggota KUR kan gitu ya, lingkungan paling berapa orang aja yang ikut KUR, betul nggak ya? Iya, itu saya KUR wilayah loh, yang ikut paling belasan. Tapi saya aktif di sana, saya aktif juga bantu di Tatim. So saya karena ada salah satu anggota lingkungan yang follow IG saya, disitulah saya baru mulai ketahuan. Woi, Prakti ternyata sering jadi apa? Dia namanya apa? Bukan pembicara, dia bilang sering jadi sumber apa? Narasumber. Narasumber di mana-mana. Lingkungan dong, sekali-sekali dia membagi gitu. Akhirnya saya diminta menjadi fasilitator, ya, ikut sosialisasi. Begitu saya sono sosialisasi, ketemu dengan teman-teman PDKK di Lorenzo, bro mau ngapain? Mau bawain sosialisasi enggak? Mau dengerin? Mau dengerin? Ya, jadi saya ikut di sana dan saya juga mencoba untuk bikin praise and worship di wilayah karena umatnya banyak yang belum kenal karismatik. Jadi saya usulin banyak teman-teman juga oke Pak Teddy, kita nyanyi-nyanyi aja nggak ada penyembahan karena belum tentu semua umat bisa menerima ya yang namanya penyembahan, berdoa dalam roh, dan kita nyanyi-nyanyi praise worship. Besok nanti pertemuan terakhir tanggal 30 Oktober saya sudah disiapkan, sudah diagendakan. Kita Rosario setelah itu bawain tema Gopi. Do you know Gopi? Pasti nggak pernah ikut, pasti nggak pernah bahas Gopi. Ada yang tahu Gopi? Wah, Gopi bukan gila. Gopi itu salah satu ya yang diminta oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk dibawakan di dalam lingkungan. Namanya Go Kitab Suci Lingkungan. Oke. Oh iya, kalian tahu ya. Dan itu saya sudah diminta untuk nanti bawain kekuatan setelah praise worship setelah Rosario. Nah itulah ciri khas orang-orang yang emang bagian dari karismatik, harus mau melayani dan apalagi berdoa di dalam komunitas dan lingkungan, dan itu juga mesbah keluarga. Bagi keluarga muda, kalau saya udah susah ya, anak-anak udah mencaut semua. Paling kalau doa bersama pada saat makan bareng, ya di situ saya tetap
minta mereka untuk berdoa, saya mendoakan mereka. Mendoakan sebelum kita makan. Biasakan seperti itu. Membangun komunitas yang solid, bisa bikin acara kebersamaan, ziarah atau segini juga. Kita ini mengeluarkan energi acara terus kan ya, terutama tim ini melayani acara pendek, tapi breaknya apa? Butuh break juga, butuh kebersamaan di dalam keharmonisan bersama untuk membangun komunitas yang solid. Dulu kita terakhir itu rekoleksi waktu di Samani berapa tahun yang lalu. Dan saya rasakan di sini masih berasa rasa sukacitanya, betul Cecilia kan? Mau lagi kan? Mau kan? Siapa yang ikut ke sini? Ini udah hampir mati nih. Kita bikin acara seru. Tim dan umat bersatu. Itu nih waktu itu. Enggak ya? Di Samani. Oh, ikutlah. Ikut ya, seru kan? Ya, masa siap ya? Kita bikin acara gitu. Mei, agendanya ya. Iya, dirindukan itu kembali. Rindukan itu kan. Terus pagi-pagi kita game family ya. Nah itu loh, untuk membantu bersama dengan cara seru kan tinggal 3 menit. Jadi pertemuan rutin berbagi kesaksian iman ini bisa membahas apapun kalau masih ada waktu ya. Membangun kesatuan dan membangun satu dalam keberagaman. Karunia kami Roh Kudus untuk memperkuat kesatuan komunitas. Jadi karunia Roh Kudus itu kita itu diberikan kepada orang lain untuk membangun iman kita. Jadi keberagaman karunia Roh Kudus itu rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Artinya gini, kalau ada karunia pelayanan, pasti nggak semuanya melayani di pujian loh. Kalau pujian semua nanti yang menjadi asal siapa? Yang administrasi apa, bagian konsumsi siapa, kolektor siapa, bagian perlengkapan multimedia siapa? Makanya seperti 5 jari, yang punya karunia jempol, Sis Mariana, asal, monggo, ya kan? Karunia jempol, yang telunjuk, multimedia perlengkapan sosis, karena dia tahu, oh ini tempatnya di situ, oh pemusik di sini, dia ngatur ya. Karena ini koordinator, tapi yang nggak semua harus koordinator kan? Kalau semua kita punya jarinya jadi tengah bingung, nggak ada jempol, nggak ada tunjuk. Dari manis baru di pujian, pemusik, nah itu dari manis. Kelingking ini sesuatu yang kecil tapi sangat berguna buat mobil. Kelingking ini bagian-bagian yang tidak kelihatan tapi dia berperan penting ya, administrasi, konsumsi, ya, kolektan. Nah, jadi masuk dalam pelayanan tergantung ya, karunia nyata bantu tim pelayanan PDPKK. Amin. Sebenarnya sekarang pun ibu bapak sudah melayani. Tadi disinggung teman Sis Alberta melayani sebagai Maria, mendengarkan firman Tuhan. Saya melayani sebagai Marta, melayani kerajaan Allah, umat Allah. Bapak Ibu melayani Allah. Ya, itu satu tema khusus. Kalau saya bahas nggak cukup. Bagaimana pelayanan Maria versus Marta? Di dalam diri kita harus ada Maria harus Marta. Tapi malam ini kita tandani Bunda Maria sebagai Bunda Karismatik. Sudah paham? Paham ya? Waktu saya sudah habis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita duduk sejenak. Kita mau berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak kalau pada malam hari ini Kau berikan kesempatan kami untuk belajar lagi bagaimana kami mengagumi Bunda Maria, bagaimana kami menghormati Bunda Maria sebagai bagian dari gerakan karismatik. Kami percaya Bunda Maria yang sudah terlebih dahulu terbuka atas karunia karya Roh Kudus yang mau menerima dan menempatkan Roh Kudus di dalam hidupnya di tempat yang sangat khusus, sehingga Bunda Maria memiliki kuasa dan karunia ilahi yang memampukan Bunda Maria untuk bisa melayani Allah dan sesama secara penuh. Dan biarlah kami pun bagian dari pembawa guys
Katolik mau meneladani Bunda Maria. Biarlah kami mau terbuka atas karya Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima karunia Roh Kudus, sehingga kami mempunyai kuasa dan karunia ilahi yang memampukan setiap kami untuk meneladani Bunda Maria, mau melayani Allah dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Kiranya sebentar lagi akan terjadi pergantian presiden, dan kami berdoa untuk Bapak Jokowi. Terima kasih atas jasa-jasanya terhadap negara ini, dan untuk Bapak Presiden yang akan datang, Prabowo Subianto, biarlah Engkau rapi Bapak Presiden Prabowo agar bisa membawa rakyat bangsa Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh, yang penuh dengan toleransi antarumat beragama, yang mau menerima setiap perbedaan-perbedaan yang ada di antara rakyat Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk para romo yang ada di Gereja Santo Agustinus, kiranya Tuhan jadikan mereka pastor-pastor yang baik hati, gembala baik yang mau menggembalakan kami umat Gereja Agustinus ini, Gereja Agustinus dengan pelayanan kasih. Dan kiranya berkati para pastor untuk tetap setia di dalam sakramen imamat mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk koordinator dari PDP KK Santo Agustinus yang saat ini mengalami sakit, dan kiranya Tuhan punya rencana atas Sistuti, karena Tuhan izinkan dia untuk mengalami sakit itu. Percaya bahwa inilah saat yang mungkin Tuhan inginkan agar Sistuti lebih lagi memiliki keintiman yang lebih dalam dengan Engkau ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Berkati Sistuti, dan Tuhan berikan dia pemulihan kesehatan, kesembuhan seluruh rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dan bagi tim pelayanan PDPKK Santo Agustinus, kiranya berkat Tuhan tidak pernah henti-hentinya tercurah atas mereka. Jadikan mereka sebagai current grace, aliran rahmat Tuhan bagi setiap umat yang datang, sehingga umat yang datang sungguh mengalami Roh Kudus, pengalaman pribadi, lepas pribadi dengan Roh Kudus, sehingga mereka juga bisa merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Kiranya hamba-Mu yang sederhana ini sudah selesai menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada umat-Mu. Tapi saya percaya bahwa Kau sendiri belum selesai terhadap mereka. Biarlah firman hari ini bisa merema di dalam hati mereka, dan mereka bisa hidupi setiap firman ini di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami inginkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bu. Luar biasa berkali selalu. Luar biasa, semua kita diberkati pada malam ini. Ya, saya pun diberkati. Dulu kata Pak Teddy dia memang sombong banget. Tapi berkat kesombongannya saya belajar juga banyak. Saya belajar untuk memang apa yang dia ngomong itu caranya aja dulu, ya. Tapi sungguh bersyukur Tuhan sudah mengubah dia menjadi seorang pribadi yang rendah hati, dan ya inilah karya Roh Kudus ya. Karya Roh Kudus yang kita tadi bicarakan. Baik, sebelum masuk dalam persembahan kita doa dulu. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Bapak Surgawi, kami tahu begitu banyak yang telah kami peroleh dan lakukan pada kami adalah hal-hal yang terbaik dari nafas kami, berkat kehidupan yang memberikan pada kami setiap hari, Bapak, setiap saat. Kami bersyukur Bapak. Dan mungkin mulut ini tiada bisa berhenti mengucapkan segala bersyukur atas pemeliharaan yang terbaik bagi kami. Mungkin di mana saja kami mungkin memberikan sedikit dari hasil jerih payah kami.
hanya untuk kebesaran kerajaan ibu kami. Kami percaya kalau tidak melihat jumlahnya Bapak, kau melihat hati, arah, tangan-tangan yang terulur untuk memberi. Berkati mereka yang telah berkenan memberi sedikit dari hasil diri mereka. Berkati usaha mereka, berkati juga keluarga mereka. Bagi tangan yang bisa memberi, kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka, mengusahakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, doa kami dan kami dalam nama kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata, ini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sedikit berdekat pengumuman. Untuk malam hari ini ada yang baru datang ya, baru pertama kali datang ya. Boleh kenalan dulu ya Bu ya. Namanya siapa? Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya baru pertama kali. Ya. Nama saya Lasmaria Alho, lingkungan Klarantar. Jalan Jaya Kajuan 14. Terima kasih. Oh, tahu dari temannya. Selamat bergabung. Nanti gue betul udah yang baru lagi. Siapa? Oh, yang mana? Ini, Willy. Boleh kenalan Bu ya? Nama sama lingkungannya. Selamat malam, nama saya Irene dari lingkungan Pius 4. Selamat bergabung Bu Irene. Semoga kita semua yang di sini malam hari ini dapat berkat Tuhan yang tidak pulang dengan tangan kosong atau hati yang kosong yang terutama ya. Roh kita semua sudah diberi makanan ya, firman Tuhan. Oke, saya ingin ucapkan terima kasih untuk Bro Teddy yang malam hari ini sudah berkenan membawakan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bro Teddy, memberkati juga keluarga Bro Teddy, pekerjaannya juga, anak-anaknya, cucu-cucunya. Cucunya udah berapa Bro sekarang? 5. Udah 5 cucu. Luar biasa.
Oke, saya juga ingin mengucapkan untuk teman-teman yang telah berpartisipasi untuk pelayanan malam hari ini. Dari depan sana ada Bu Lilis, Bu Mariana, si Lili, kemudian ada Sis Kartika. Untuk pimpin doa ada Bu Liana, si Sari, dan Bu Brodilina juga tadi ya, bantu doa ya. Pak Gun, terima kasih. Juga untuk teman-teman yang membantu untuk pujian ada Sis Alberta, sudah kita kenal semua ini ya, Sis Alberta yang malam hari ini, pemusik Project, terima kasih Project, udah dipijit-pijit terus, tukang pijitnya malam hari ini. Untuk para singer, Sis Sita, Sis Christina, Sis Christine, dan Bro Teguh dan Bro Andre, terima kasih malam hari ini semua sudah melayani. Tidak lupa juga dua pria yang ada di sana itu, Bro Simon dan Bro Yosef. Terima kasih ya Bro, pelayanannya multimedia dan sound system, terima kasih. Saya juga berterima kasih untuk saudari kita yang malam hari ini berkontribusi untuk konsumsi, namun beliau tidak ingin disebutkan namanya. Saya berharap Tuhan memberkati tangannya telah memberi siapapun itu. Dan bagi saudara-saudari yang ingin berkontribusi untuk berbagi berkat di pertemuan berikutnya, PD berikutnya, bisa menghubungi Sis Lili yang di samping sana dan yang bagian konsumsi. Dan juga terima kasih ya untuk semuanya yang berperan hari malam hari. Saya ingin berikan tepuk tangan dulu untuk yang hari malam hari ini. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan adakan di hari Selasa tanggal 22 Oktober. Nah ini dia flyernya. 22 Oktober ya. Iya, 22 Oktober Bu, jangan lupa ya. 22 Oktober. Ini pewarnanya Bu Lili. Mungkin sudah pernah lihat ya. Sudah pernah Bu Lili luar biasa lah pewarnanya. Jadi jangan sampai tidak datang ya. Judulnya dipulihkan untuk melayani. Ya. Usahakan ajak lagi teman-temannya Bu. Ajak lagi teman-temannya. Bagus loh pelayanannya Pak, pewarnanya dia. Berapa kali pada kita undang pernah datang ya. Jadi jangan sampai nggak datang. Oke, itu saja saya rasa malam hari ini. Ada tambahan nggak? Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita diberikan kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, tiada henti kami mengucapkan syukur karena berkat-Mu selalu mengalir hingga malam hari ini. Saat ini Bapa, kami rasakan begitu besar Bapa cinta kasih-Mu membimbing kami, Kau memberikan pewartaan melalui protein kepada kami. Jadi kami menerima hikmat pengetahuan dari-Mu Bapa. Terima kasih. Jika sebentar kami akan mundurkan diri dari ruangan ini, kami akan pulang kembali, bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Mohon ya Bapak, lindungi perjalanan kami, berkati apa yang akan kami rencanakan untuk pekerjaan kami, karir kami Bapak. Terima kasih. Doa yang sangat sederhana ini kami panjatkan di dalam nama Putra terkasih buat kami Yesus Kristus. Dia berkata, ini dan sepanjang masa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena ini bulan Oktober, jadi kita akan closingnya dengan ya kata kesan. Pokoknya tanggal 22 Bu. 2 minggu lagi aja. Boleh tepuk tangan ya.
surga dan bumi terpujilah Engkau di sepanjang masa. Terpujilah Engkau di sepanjang masa. Jangan bubar dulu ya, kita mau foto bersama ya dengan Pak Teddy. Foto pasti pada Tuhan teringat. Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yesus berkati. Kita kumpul merapat dulu.